Selevel Abu Hurairah, dia punya tasbih subhah, bahasa Arabnya isnatai ashar alf, 12.000 simpul, 2.000 simpul, kemudian dia zikirkan 6 kali, berarti 12.000 kali. 12.000 dia berzikir setiap hari. Ketika dia hendak wafat, sakaratul maut, apa kata dia? Ya Rabb, ajannatun hiya amin nar. Aku tidak tahu ya Allah, apakah aku berujung ke surga atau neraka. Ini Abu Hurairah zikirnya 12.000, dia tidak yakin juga dirinya masuk surga, masih ada rasa takut, ya Allah, seandainya engkau taruh aku di neraka. Di mana kita, Pak? Di mana kita? Ini kadang-kadang baru ngaji, baru beramal satu sunnah, sudah berani mengatakan dirinya paling firqah najiyah, kelompok paling benar. Saya malu mengatakan itu. Ya, kita malu mengatakan itu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya mau membawakan sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengenai iman. Apa kata Nabi SAW? Innal imana bid'u wa sittun atau bid'u wa sab'una syu'bah. Sesungguhnya iman itu ada 60 atau bahkan lebih dari 70 cabang. A'laha, yang paling tinggi, paling luhur, qaulu la ilaha illallah, kata-kata la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling ringan, paling standar, imatatul adza anit tariq, membuang duri, halangan di jalan sehingga orang yang lewat tidak terganggu. Al-haya'u minal iman, malu bagian dari iman. Bahkan di hadis lain syatrul iman, separuh iman. Nah, kita mau bahas yang paling depannya tadi. Innal imana bid'u wa sittuna syu'bah atau bid'u wa sab'una syu'bah, a'laha qaulu la ilaha illallah. Iman tertinggi adalah ungkapan, ekspresi, pemahaman orang yang berwirid, yang berzikir dengan la ilaha illallah. Kenapa orang berzikir dengan kalimat ini bisa dianggap imannya tinggi? Bahkan dalam hadis Imam Ahmad dikatakan, jadidu imanakum, perbaharui imanmu. Berarti iman itu bisa usang. Iman kita bisa usang. Iman kita bisa lusuh. Lalu bagaimana cara menyegarkannya? Jadi jika badan ini bisa bau, maka iman kita bisa lusuh, bisa bau juga. Apa kata Nabi? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca, mewiridkan la ilaha illallah. Maka para ulama sahabat, ada yang berzikir la ilaha illallah ribuan, ya, 1.000, 10.000, 70.000, sampai zaman ulama-ulama setelahnya, bahkan tak terhingga, ya, sehingga masuklah dalam kategori yang surat Al-Ahzab sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, sebutlah nama Allah, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dan itulah makomnya Allah yarham Ustadz Arifin Ilham. Jadi waktu Pak mengatakan mari kita doakan, saya terenyuh, Pak. Nanti kalau saya mati ada yang doain atau tidak, ya? Ini ketemu aja belum tentu pernah, tapi langsung mendoakan. Begitu harum namanya di bumi, pertanda harum namanya di langit sana. Bapak saudara makan Allah, semoga nanti nama kita juga harum, ya. Maka jalannya cuma satu. Surah Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum. Sebutlah aku, sebutlah namaku, bacalah asmaul husna, nama-namaku yang indah, maka aku sebut namamu. Tapi terjemahan saya salah. Kenapa? Karena di ayatnya tidak ada kalimat maka, tapi terjemahan belakangan menyebutkan maka. Terjemahan yang tepat bagaimana? Fazkuruni, sebut aku sebut kamu. Nggak ada kata hubung. Kira-kira duluan kita menyebut atau Allah yang menyebut? Allah. Kita lebih dulu dari Allah atau Allah lebih dulu dari kita? Allah lebih dulu dari kita. Maka
Nabi SAW ketika mengajarkan Abu Darda, wahai Abu Darda, inni uhibbuk, aku cinta engkau. Maka amalkan ini setiap ba'da salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, bantu aku menyebut namamu, syukur kepada engkau dan bagus ibadah terhadapmu. Bantu aku menyebut namamu. Selevel Nabi masih minta bantuan, lalu diajarkan ke Abu Darda. Maka ciri-ciri orang ini kabar gembiranya, ciri-ciri orang mendapat bantuan dari Allah Ta'ala, dia bisa berzikir setiap saat. Dia dapat berzikir pagi dan sore. Dia mampu bangun qiyamul lail, itu tandanya Allah bantu dia. Maka inilah kabar gembiranya kepada Bapak, Ibu, Saudara, ikhwan akhwat fillah yang hadir pagi ini. Insya Allah itu pertanda Allah bantu kita. Maka munajat-munajat yang kita katakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihaza, segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kami untuk ini, untuk beramal ini. Apa maksud semua ini? Bahwa dalam tradisi keimanan tidak ada namanya ta'ajub kepada diri sendiri. Tidak pernah merasa sudah beramal. Selevel Abu Hurairah, dia punya tasbih subhah, bahasa Arabnya isnatai asyar alf, 12.000 simpul, 2.000 simpul, kemudian dia zikirkan 6 kali, berarti 12.000 kali. 12.000 dia berzikir setiap hari. Ketika dia hendak wafat, sakaratul maut, apa kata dia? Ya Rabb, ajannatun hiya amin nar. Aku tidak tahu ya Allah, apakah aku berujung ke surga atau neraka. Ini Abu Hurairah zikirnya 12.000, dia tidak yakin juga dirinya masuk surga. Masih ada rasa takut, ya Allah, seandainya engkau taruh aku di neraka. Di mana kita, Pak? Di mana kita? Ini kadang-kadang baru ngaji, baru beramal satu sunnah, sudah berani mengatakan dirinya paling firqah najiyah, kelompok paling benar. Saya malu mengatakan itu. Ya, kita malu mengatakan itu. Para imam-imam terdahulu, karena mereka malu membaca-baca kisah-kisah seperti ini, maka mereka beramalnya ditambal terus.